Keputusan FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 2022 di Qatar memicu sejumlah kekhawatiran dan kontroversi mengenai kesesuaian Qatar sebagai negara tuan rumah dan keadilan proses penawaran Piala Dunia FIFA. Beberapa media, pakar olahraga dan kelompok hak asasi manusia telah mengkritik catatan pelanggaran hak asasi manusia Qatar, sejarah sepak bola Qatar yang terbatas, biaya yang diharapkan tinggi, iklim lokal dan dugaan suap dalam proses penawaran. Tidak semua negara yang berkompetisi menaruh perhatian pada kekhawatiran tersebut. Presiden FIFA petahana Gianni Infantino telah membela penyelenggaraan turnamen di Qatar. Yang lain berpendapat bahwa catatan hak asasi manusia Qatar lebih baik daripada Rusia dan Cina, negara-negara yang menerima kritik yang kurang luas untuk masalah serupa ketika menjadi tuan rumah acara olahraga besar pada tahun-tahun menjelang Piala Dunia FIFA tahun 2022. Kontroversi seputar Piala Dunia di Qatar telah digambarkan sebagai konflik budaya atau benturan peradaban antara rezim Islam otoriter dan demokrasi liberal sekuler. Turnamen Qatar secara luas dianggap sebagai salah satu Piala Dunia FIFA paling kontroversial dalam sejarah. Insiden Serbia. Selama pertandingan grup G Serbia versus Swiss pada tanggal 2 Desember gelandang granit CHK dua kali memprovokasi seluruh tim Serbia. Pertama pada menit ke-65 CHK mencengkeram selangkangannya ke arah pemain Serbia, yang menyebabkan seluruh bangku cadangan Serbia bereaksi dengan marah terhadapnya dan kiper cadangan Serbia Predrag Rajkovic yang mendapat kartu kuning. Yang kedua di akhir pertandingan CHK terlibat perkelahian dengan Nikola Milenkovic karena ejekannya terhadap Serbia, yang menyebabkan kedua pemain tersebut masuk dalam buku wasit. Lebih jauh, CHK seorang etnis Albania membuat marah para penggemar Serbia dengan mengenakan kaos bertuliskan nama keluarga Jashari saat merayakan kemenangannya. Meskipun ia mengklaim bahwa ia mengenakan kaos tersebut untuk menunjukkan dukungan kepada rekan setimnya di Swiss. Para penggemar dan media Serbia menafsirkan tindakan tersebut sebagai pemujaan terhadap Adem Jashari, seorang prajurit Albania Kosovo yang mendirikan Tentara Pembebasan Kosovo selama Perang Kosovo, dan yang dipandang sebagai pahlawan nasional di antara orang Albania tetapi sebagai teroris di antara orang Serbia. Gol Jepang melawan Spanyol. Dalam pertandingan grup E Jepang versus Spanyol pada tanggal 1 Desember gelandang Jepang Ao Tanaka mencetak gol kontroversial gol kedua bagi timnya. Bola berakhir di gawang Unai Simon tak lama setelah tampaknya keluar dari permainan. Setelah penundaan yang lama gol tersebut, akhirnya disahkan oleh VAR. Keputusan tersebut terbukti penting dalam kejutan Jepang memuncaki grup E dan tersingkirnya Jerman dari turnamen. Dengan daya mansaf finish ketiga meskipun mengamankan kemenangan 4-2 atas Costa Rica dalam pertandingan lain di grup tersebut. Sebuah gambar kemudian dirilis yang menunjukkan bahwa bola belum sepenuhnya melewati garis, dengan margin yang sangat sempit. Jaringan milik Qatar beIN Sports menunjukkan pandangan mata burung virtual dari bola, bagian bola yang bersentuhan dengan lapangan berada di luar lapangan permainan, tetapi kelengkungannya berarti sisi bola masih sedikit melewati garis. Pelatih Spanyol Luis Enrique mengklaim bahwa gambar tersebut telah dimanipulasi. Pada tanggal 3 Desember, FIFA merilis video dan gambar untuk memberikan penjelasan resmi untuk menunjukkan bahwa keputusan VAR itu benar. Insiden Kroasia. Nyanyian-nyanyian xenofobia dilaporkan terjadi selama pertandingan grup F Kroasia versus Kanada pada tanggal 27 November. Selama pertandingan para penggemar Kroasia meneriakkan slogan-slogan anti-Serbia yang bersifat xenofobia terhadap penjaga gawang Kanada Milan Borjan, seorang etnis Serbia Kroasia yang melarikan diri dari Kroasia selama Perang Kemerdekaan Kroasia. Mereka juga memajang spanduk John Deere yang dimodifikasi yang merujuk pada Operasi Storm, sebuah operasi militer yang mengakhiri perang dan menghapuskan negara proto-separatis Republik Serbia Krajina, yang mengakibatkan eksodus massal dan kejahatan perang terhadap sejumlah warga sipil Serbia di Krajina. Orang-orang Serbia secara umum menganggapnya sebagai tindakan pembersihan etnis. Namun dalam sebuah keputusan kontroversial pengadilan banding ICTY dalam putusan akhir tahun 2012 memutuskan bahwa tidak ada usaha kriminal bersama atau konspirasi untuk memaksa orang-orang Serbia keluar dari wilayah Krajina. Nomor telepon Borjan bocor di antara para penggemar Kroasia yang mengiriminya lebih dari 2.500 pesan kebencian selama dan setelah pertandingan.
Istrinya juga dihina selama pertandingan dan menjadi sasaran pesan kebencian di platform sosial seperti dirinya. Invasi lapangan. Seorang penyusup lapangan membawa bendera pelangi dan mengenakan kaos bertuliskan "Hormati Wanita Iran" di bagian belakang dan "Selamatkan Ukraina" di bagian depan, mengganggu pertandingan Portugal versus Uruguay di grup H pada tanggal 28 November. Orang lain mengganggu pertandingan grup D Tunisia versus Prancis pada tanggal 30 November, dengan berlari ke lapangan sambil membawa bendera Palestina. Belanda vs Argentina perempat final. Wasit asal Spanyol Antonio Matellaos memimpin pertandingan perempat final kedua, yang diadakan pada tanggal 9 Desember, pertandingan antara Belanda dan Argentina. Pengambilan keputusan Matellaos sepanjang pertandingan ini dipertanyakan oleh banyak pihak yang terlibat, serta oleh pengamat netral. Presenter BBC Gary Lineker pada satu titik selama pertandingan berkomentar 13 kartu kuning. Wasit ini selalu senang menjadi pusat perhatian, membuat Mike Dean tampak malu. Akhirnya Matellaos menghasilkan rekor Piala Dunia FIFA dengan 18 kartu kuning, termasuk 2 orang yang duduk di bangku cadangan dan dengan demikian tidak terlibat dalam permainan. Setelah pertandingan berakhir, Matellaos mengeluarkan kartu merah kepada pemain Belanda Denzel Dumfries, namun tidak ada komentator TV yang menanggapi hal ini, membuat pemirsa yang memeriksa laporan pertandingan sesudahnya bingung. Selama perpanjangan waktu yang diakhiri dengan gol penyeimbang dari penyerang Belanda Wout Weghorst pada tendangan terakhir waktu normal, yang juga berlangsung selama 10 menit tambahan karena banyaknya penghentian pertandingan, komentator BBC Martin Keown berkomentar, "Saya pikir wasit kehilangan akal sehatnya di sini." Setelah pertandingan, Lionel Messi meminta FIFA untuk mengusir Matellaos. Messi juga mengkritik manajer Belanda, Louis van Gaal, mengatakan mereka bermain sepak bola yang bagus. Tetapi, yang dia lakukan adalah menempatkan orang-orang tinggi dan mengirim bola-bola panjang dan menyalahkan Matellaos karena menyebabkan permainan berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Wasit mengirim kami ke perpanjangan waktu. Keputusan wasit untuk tidak menunjukkan kartu kuning kepada Messi karena handball yang disengaja juga menarik komentar. Meskipun Messi akhirnya dipesan pada menit ke-10 waktu tambahan di akhir babak kedua, saat itu dia akan dikeluarkan dengan kartu merah jika dia telah dipesan untuk pelanggaran sebelumnya. Kiper Argentina Emiliano Martinez menggambarkan Matellaos sebagai orang gila, wasit terburuk di turnamen ini. Dia sombong. Anda mengatakan sesuatu kepadanya dan dia membalas Anda dengan buruk. Saya pikir karena Spanyol tersingkir oleh Maroko di babak 16 besar dia ingin kami juga tersingkir.